Assalamualaikum. Di video kali ini Aca mau sharing tentang pemeriksaan fungsi saraf kranial. Happy watching. Selamat malam Ibu. Malam, Bu. Ya, baik Ibu, dengan saya Dr. Anastasia, dokter yang bertugas pada malam hari ini. Jadi kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk fungsi saraf kranial. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi identitas Ibu dulu. Dengan Ibu siapa? Dita, Ibu Dita usianya berapa? 19. 19 tahun. Alamatnya di mana ya Ibu? Depok. Depok. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada 12 fungsi saraf kranial. Mungkin nanti pada saat pemeriksaan akan dirasakan tidak nyaman, namun pemeriksaan ini penting. Jadi apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfactorius, yaitu untuk penghidup. Jadi di sini saya akan menyediakan dua bahan yang berbau yang pekat. Di sini ada kopi dan juga teh. Ibu sebelumnya apakah Ibu sedang flu atau ada gangguan di hidungnya? Oh, enggak bisa. Nggak ada. Oke, baik Ibu, coba dicium dulu Ibu, ini rasa apa? Bau apa? Oh, kopi. Ya. Yang ini Ibu. Teh. Oke, baik. Nanti saat pemeriksaan Ibu dipejamkan matanya dan ditutup salah satu lubang hidungnya Ibu ya. Ya. Udah, silakan dipejamkan matanya. Ditutup salah satu hidungnya. Oke. Cium. Kopi ya? Ya. Tutup yang satunya lagi Bu. Cium. Dita dong. Itu sudah selesai, bisa dibuka lagi matanya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk nervus kedua, yaitu nervus opticus. Untuk nervus opticus ini biasanya untuk menerima rangsang cahaya dari luar. Jadi untuk pemeriksaan nervus opticus ini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama visus, yang kedua lapang pandang, dan yang ketiga untuk pemeriksaan funduskopi. Untuk pemeriksaan yang pertama itu menggunakan Snellen chart atau lapang pandang untuk pemeriksaan visusnya. Kemudian yang kedua itu lapang pandang, dan yang ketiga funduskopi menggunakan oftalmoskop. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk nervus 3, 4, dan nervus 6. Untuk yang nervus ketiga itu nervus oculomotorius, yang nervus 4 itu nervus trochlearis, dan nervus 6 itu nervus abducens. Jadi untuk ketiga nervus ini dia berperan untuk gerakan bola mata Ibu. Jadi nanti pada saat pemeriksaan saya akan meletakkan jari di depan Ibu, kemudian Ibu ikuti dengan melirik, tidak menengok ya. Jadi Ibu bisa dilepas dulu kacamatanya. Sebelum pemeriksaan untuk gerakan bola mata, saya akan melakukan pemeriksaan untuk visura palpebra. Untuk penilaian visura palpebra dilihat apakah ada ptosis atau tidak, dan kemudian dilakukan pengukuran. Bisa lihat lurus ke depan Ibu. Di sini untuk ukuran dari visura palpebranya simetris, tidak ada kelainan ataupun ptosis. Selanjutnya untuk gerakan bola matanya, Ibu bisa lihat lurus ke sini, diikuti gerakannya Ibu.
untuk pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 sudah selesai, bisa digunakan lagi kacamatanya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan nervus 5, yaitu nervus trigeminus. Untuk pemeriksaan nervus trigeminus ini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama itu untuk sensoriknya, yang kedua motorik, dan yang ketiga refleks. Untuk nervus 5 ini dia memiliki 3 percabangan, bisa digambarkan seperti ini. Untuk wajah bagian atas itu adalah nervus oculomotorius. Kemudian untuk yang bagian tengah atau sejajar pipi itu nervus maxillaris, dan yang ketiga di bagian rahang bawah itu nervus mandibularis. Jadi Ibu nanti pada saat pemeriksaan saya akan menggunakan brush kecil dan nanti akan saya gesekkan ke area wajah Ibu. Nanti Ibu tolong rasakan apakah terasa simetris kanan dan kiri. Ya, dilepas dulu Ibu kacamatanya. Pada saat pemeriksaan nervus trigeminus ini, pastikan pasien memejamkan matanya pada saat dilakukan pemeriksaan. Bisa dipejamkan Ibu matanya? Oke Ibu. Rasa Ibu? Rasa? Rasa? Sekarang? Rasa? Rasa? Baik. Selain menggunakan brush bisa juga menggunakan ujung kapas ataupun ujung tisu, atau menggunakan benda yang sedikit tajam seperti pin atau jarum kecil. Ibu dipejamkan lagi matanya. Rasa? Rasa? Untuk fungsi sensoriknya dari nervus trigeminus Ibu ini baik. Selanjutnya saya akan melakukan fungsi motoriknya. Jadi nanti Ibu akan, maaf ya Ibu, saya tahan tangan di sini. Nanti coba Ibu gerakan mulutnya seperti mengunyah Ibu. Boleh digerakkan sekarang? Oke, baik Ibu. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, gerakan otot-ototnya terasa simetris baik di bagian kanan maupun bagian kiri. Kemudian untuk pemeriksaan motorik selanjutnya, Ibu nanti tolong rahangnya digerakkan ke salah satu sisi, kemudian ditahan, dan nanti saya akan menekan pada sisi berlawanan. Maaf ya Ibu, bisa digerakkan ke sisi sebelah sini dulu. Oke, selanjutnya Ibu. Di sini ketahanan dari motoriknya ini sangat bagus. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan untuk refleksnya. Untuk refleksnya yaitu kita melihat refleks kornea dan refleks nasalnya, yaitu ketika pasien merasakan ingin bersin. Nah, pada saat pemeriksaan ini pastikan pasien tidak mengetahui bahwa kita sedang melakukan pemeriksaan refleksnya. Bisa melirik dulu ke arah lirik aja Bu. Nah, oke baik. Di sini pasien berkedip menandakan refleks korneanya bagus. Kemudian untuk refleks nasalnya, bentar ya Bu. Ya, berarti itu menandakan refleks nasalnya juga bagus. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan nervus 7, yaitu nervus facialis. Maaf Ibu, untuk dibuka dulu kacamatanya. Untuk pemeriksaan nervus facialis ini dilihat dulu untuk kekuatan pada otot palpebranya. Untuk pemeriksaan nervus facialis yang pertama, yaitu saya akan melihat dari kekuatan otot palpebranya. Ibu nanti pada saat pemeriksaan bisa dipejamkan matanya, kemudian ditahan sekuat mungkin pada saat saya melakukan pemeriksaan. Boleh dipejamkan matanya Ibu. Oke, di sini ketahanan dari otot palpebranya sangat bagus. Selanjutnya Ibu bisa menaikkan alisnya ke atas Ibu. Oke, baik. Sudah Ibu. Selanjutnya meminta pasien untuk tersenyum sampai terlihat giginya. Bisa Ibu senyum sampai terlihat giginya? Nah, kemudian dilihat pada garis nasolabialnya
apakah ada ketidaksejajaran atau ketidaksimetrisan. Di sini untuk kesejajarannya baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan nervus facialis juga bisa dilakukan dengan memeriksa indera perasa pasien. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 4 sampel rasa. Ini untuk rasa manis, asin, asam, dan pahit. Untuk tata cara pemeriksaannya, kita akan menggunakan cotton bud untuk meletakkan perasa tersebut di lidah pasien. Kemudian pada saat pemeriksaan meminta pasien menjulurkan lidahnya dan juga memejamkan matanya. Ibu, ini ada air nanti untuk ibu minum setiap saya melakukan pemeriksaannya, ibu. Bisa diminum dulu, ibu, ya nih. Kemudian bisa ibu pejamkan dulu matanya dan dijulurkan lidahnya, ibu. Dijulurkan lagi, ibu. Rasa apa, ibu, yang terasa? Manis ya, Dok? Oke, baik. Bisa dijulurkan lagi lidahnya. Oke. Oke, baik, ibu. Selanjutnya bisa dijulurkan lagi lidahnya. Keluar lagi, ibu. Oke. Asam, Dok? Oke. Baik. Yang terakhir, ibu, dijulurkan lidahnya maksimal, ibu. Dibuka mulutnya yang lebar. Baik, ibu. Air dulu. Bisa dibuka lagi matanya. Pada hasil pemeriksaan, pasien bisa membedakan antara rasa manis, asin, asam, dan juga pahit. Jadi dari fungsi nervus facialisnya sangat baik. Baik, ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis. Ini untuk melihat keseimbangan dan juga pendengaran ibu. Kemudian untuk yang pertama, untuk keseimbangannya, saya akan melihat apakah ada nistagmus atau pergerakan bola mata ibu yang tidak simetris, seperti ada tremor halus pada bola mata ibu. Dibuka dulu, ibu, kacamatanya. Baik, ibu bisa lurus ke depan, kemudian bisa lihat ini, ibu. Ikutin ya, bu. Oke. Pada saat pemeriksaan gerak bola mata untuk melihat nistagmus atau tidak, di sini tidak ada nistagmus ya, ibu. Jadi tidak ada gangguan pada nervus vestibulocochlearisnya atau untuk keseimbangannya. Nah, kemudian untuk pendengarannya itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu uji Weber, kemudian uji Rine, dan juga uji Schwabach. Ini adalah gambaran uji Weber dan uji Rine. Untuk uji Weber, tata caranya itu setelah garpu tala digetarkan, kemudian letakkan garpu tala di glabella atau di vertex pasien, atau seperti pada gambar. Kemudian ditanyakan kepada pasien apakah suara yang didengar akibat getaran garpu tala ini sama pada telinga kanan dan telinga kiri. Jika berbeda atau kencang salah satunya, kemungkinan ada lateralisasi. Untuk uji Rine, setelah garpu tala digetarkan, letakkan ujung tangkai garpu tala di bagian belakang telinga atau di processus mastoideus. Kemudian, jika pasien sudah tidak mendengarkan suara yang timbul dari getaran garpu tala, pindahkan garpu tala ke bagian depan atau samping telinga pasien dan tanyakan apakah pasien masih mendengar getaran tersebut atau tidak. Jika pasien masih terdengar, berarti hantaran udara lebih baik dari hantaran tulang. Selanjutnya adalah uji Schwabach. Untuk tatanya kurang lebih sama seperti uji Rine, tetapi untuk uji Schwabach ini dibandingkan dengan pemeriksa, dan pemeriksa ini diasumsikan memiliki pendengaran yang normal. Jadi setelah garpu tala digetarkan, kemudian diletakkan di processus mastoideus. Jika pasien sudah tidak mendengar,
Kemudian garpu tala dipindahkan ke dekat telinga pemeriksa, dan jika pemeriksa masih mendengar berarti fungsi auditorinya masih baik. Dan sebaliknya, digetarkan garpu tala kemudian diletakkan di prosesus mastoideus pemeriksa. Kemudian jika pemeriksa sudah tidak mendengar, diletakkan di telinga pasien. Jika pasien masih mendengar berarti fungsi telinganya baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus 9 dan nervus 10, yaitu nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus. Untuk pemeriksaan yang dilakukan yaitu untuk melihat gerakan dari arcus faring dan juga refleks muntah. Ibu bisa dibuka mulutnya. Oke, kemudian dilihat dan ibu bisa katakan A. Oke, baik ibu. Selanjutnya yaitu untuk melihat refleks muntah pasien, ibu bisa dibuka mulutnya, kemudian dijulurkan ibu lidahnya. Oke, dengan menggunakan tong spatel bisa dilihat apakah ada refleks muntah atau tidak pada pasien. Di sini pasien terdapat refleks muntah yang dapat diartikan fungsi nervus glossopharyngeus dan nervus vagusnya sangat baik. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus 11. Jadi nanti saya akan melihat untuk ketahanan ototnya. Yang pertama saya akan melakukan atau melihat dari ketahanan otot sternocleidomastoideus. Ibu bisa ditolakkan tangannya ke kiri, kepalanya ke kiri. Oke. Kemudian dilakukan perabaan di daerah sternocleidomastoideus dan di sini ketahanannya sangat bagus dan tidak ada atrofi pada muskulus sternocleidomastoideus. Selanjutnya ibu menoleh ke kanan. Oke, dilakukan juga perabaan di sini dan di sini juga ketahanannya bagus dan tidak ada atrofi dari muskulus sternocleidomastoideus. Selanjutnya untuk muskulus trapezius, yaitu muskulus yang membentang pada daerah leher sampai ke bahu belakang. Ibu naikkan bahunya, kemudian nanti akan saya dorong ke bawah dan ibu mencoba tetap menaikkan bahunya ke atas ya ibu ya. Di sini untuk ketahanannya baik. Untuk pemeriksaan terakhir yaitu nervus 12. Untuk pemeriksaannya yaitu melihat untuk lidahnya. Jadi ibu bisa dijulurkan dulu lidahnya. Dijulurkan maksimal ibu. Nah, pada saat pasien menjulurkan lidahnya ini dilihat apakah pasien menjulurkan lidahnya lurus ke depan atau condong ke kanan atau condong ke kiri. Boleh ibu dimasukkan lagi. Ibu bisa dibuka mulutnya. Oke, kemudian di sini dilihat apakah pada bagian lidah terdapat atrofi papil atau atrofi lidah atau ada lesi atau tidak. Di sini lidah pasien dalam batas normal. Kemudian ibu bisa dijulurkan lidahnya ibu. Oke, di sini dilihat kesejajarannya antara lidah, tulang nasal dan juga bagian dagu pasien. Di sini kesejajarannya tegak lurus, jadi tidak ada kelainan pada nervus 12. Setelah pemeriksaan sudah selesai, lakukan interpretasi hasil kepada pasien. Di sini dari ke-12 fungsi saraf kranial pasien semuanya dalam batas normal dan tidak ada kelainan. Kemudian catat hasil interpretasi dan hasil pemeriksaan ke rekam medis. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pasien. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.